selesai dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walam yu'ta ba'da nubuwah syai'an afdhal min talabil ilmi wal fikhi. Kemudian tidak ada pemberian Allah yang diberikan kepada para hambanya yang lebih utama setelah kenabian selain daripada talabul ilmi, upaya seseorang untuk talabul ilmi, belajar ilmu agama. Talabul ilmi ini kalau saya buka dalam kitab Al-Ilm karangan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, kenapa orang itu diperintahkan untuk talabul ilmi? Karena ada 3 kemungkinan. Talabul ilmi ini kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama itu ziyadatul ilm, menambah ilmu. Kemarin tidak punya, kemudian punya, berarti bertambah. Kemungkinan yang kedua, talabul ilmi itu adalah mudzakaratul ilmi, mengingat kembali ilmu yang pernah dipelajari. Dulu sekali pernah mempelajarinya, pernah tahu, tapi kemudian menjadi lupa. Maka talabul ilmi itu untuk mudzakarah, mengingat kembali ilmu yang dulu pernah dipelajari, tapi seiring berjalannya waktu kemudian lupa. Atau kemungkinan yang ketiga adalah tashihul fahmi, membetulkan pemahaman. Jane wis nyanikit biyen begitu. Sudah mempelajari dari semenjak kecil, sudah hafal, ternyata cara memahaminya yang salah. Maka perlu tashihul fahmi, perlu pembetulan, membetulkan pemahaman yang salah. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini yang kalau Rasulullah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada seorang kaum, tidak ada suatu manusia, suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Berkumpulnya itu adalah yatluna kitaballah, untuk membaca kitabullah. Yatlun itu bisa bermakna membaca, bisa bermakna melakukan atau mengamalkan. Wa yatadarasuna bainahum, atau mendatangi suatu masjid dalam rangka melakukan dirosah, pengkajian ayat-ayat Allah Ta'ala. Kata Nabi, ketika ada suatu kaum hadir di masjid untuk mempelajari kitabullah, kata Rasulullah, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketentraman kepadanya. Maka kalau orang ngaji itu biasanya tentrem, saking tentrem injur ngantuk. Kalau pagi ini di pengajian ini ada yang tidur, ini karena sesuai hadis ini. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketentraman. Ketentraman bukan kesenangan. Kalau kesenangan itu bisa dicari. Tapi kalau ketentraman itu fadlun minallah, pemberian Allah. Jadi ketentraman itu pemberian. Maka begini, kalau ada seseorang yang kerso sobo masjid, insya Allah, Allah akan berikan cuilan ketentraman itu. Tapi kalau ada seseorang, non sewu, kok sudah jauh dengan masjid, kalaulah toh dia punya kesenangan, maka sangat sulit untuk mendapatkan ketentraman. Itu kata Nabi. Yang kedua, wa ghasyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmah, kasih sayang kepadanya. Yang ketiga, hafathumul malaikah, Allah akan menaungi dengan sayap-sayapnya sebagai tanda Allah ridho kepadanya. Kemudian wadzakara fiman indah, dan orang yang hadir di masjid itu akan Allah sebut di hadapan para makhluknya yang terdekat. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, yang berikutnya next ya. Ada sebuah prolog ya,
ada 4 fenomena manusia yang tinggal di dunia ini. Jadi ada 4 fenomena manusia hidup di dunia ini. Kalau panjenengan masuk di yang mana, ini tidak usah dijawab, cukup ya difikirkan di dalam hati. Yang pertama ya, ada seseorang yang sukses meraih dunia tapi sudah kadung mengorbankan akhiratnya. Dunianya sukses tetapi dengan mengorbankan akhiratnya. Yang seperti ini hakikatnya sebuah kerugian yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seseorang yang tidak meraih dunia, ya, tidak meraih dunia, padahal sudah kadung mengorbankan akhiratnya. Jadi ada seseorang yang dunianya tidak sukses, ya, bahkan bisa dikatakan gagal. Rumahnya ditabrak gudel mawon ambruk gitu. Tetapi apa? Tetapi sholat tidak pernah, datang ke masjid tidak pernah, datang ke majelis ilmu tidak pernah, padahal kehidupannya serba susah. Yang seperti ini kerugian yang paling nyata, di dunianya dia sengsara, di akhiratnya dia akan celaka. Yang ketiga, orang yang meraih sedikit dunia tetapi tetap masih menjaga akhiratnya. Ya. Ini barangkali saya berpikir dalam hati, barangkali ini kita pada banyak di sini ini. Mendapatkan kenikmatan dunia sekalipun tidak banyak, tetapi tetap menjaga akhiratnya. Ini keberuntungan. Yang keempat, ini adalah orang yang meraih dunia bersama dengan akhiratnya. Yang seperti ini sebuah keistimewaan, tetapi tidak banyak orang yang mendapatkannya. Nah, Ibu Bapak, yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ini hanya ilmu. Jadi sekali lagi, yang bisa menyeimbangkan antara orang yang mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, itu yang bisa menyeimbangkan itu hanya ilmu. Maka ini sebagai sebuah renungan saja, tidak perlu kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang ada di dekat kita semuanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, naik lagi Mas, itu dilewati saja. Kemudian Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata selalu menutup aib para hambanya. Ibu Bapak, saya membaca satu kisah menarik ditulis oleh seorang doktor di Saudi, seorang pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau namanya Dr. Muhammad Al-Arifi. Menulis satu buku tidak tebal segini, judulnya Fi Batnil Khuti, buku berbahasa Arab. Isinya tentang kisah-kisah, Salah satu kisah dalam buku itu, ya, beliau mengkisahkan suatu kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini ditimpa kemarau yang sangat panjang, Sehingga karena kemaraunya itu sangat panjang, maka kemudian banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, air pun kemudian debit air pun semakin sedikit, sehingga mengancam kehidupan manusia. Maka para tokoh kaum Bani Israel itu mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, ya kalimullah. Kalimullah itu gelar untuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu punya gelar, ada yang menyebut dengan sebutan kalimullah,
Ada yang menyebut dengan sebutan kalimur rahman. Artinya apa? Orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa melalui perantara. Itu Nabi Musa alaihissalam. Kalau Rasulullah SAW biasanya berdialog dengan Allah Ta'ala itu melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam dalam banyak waktu, beberapa kesempatan, beliau ini berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu beberapa tokoh Bani Israel mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, "Ya kalimullah, wahai Nabi Musa, kalimullah yang bisa berbicara langsung dengan Allah Ta'ala." Mereka mengatakan, "Wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, kemarau sangat panjang menimpa kita, mengancam kehidupan manusia. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan kepada kita." Itu permintaan tokoh-tokoh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Musa alaihissalam pun mengajak pada tokoh Bani Israel itu agar mereka mengajak umatnya, kaum Bani Israel, untuk mendatangi satu tempat yang cukup lapang untuk melakukan istisqa, melakukan ritual doa, meminta kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Maka kemudian kaum Bani Israel ini datang di suatu tempat yang sudah ditentukan harinya. Mereka pun datang berbondong-bondong ke sebuah tanah lapang dan jumlah mereka waktu itu luar biasa banyak, 70.000. Itu disebutkan dalam kitab Fi Batnil Khuti itu. Dan itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi, bahwa ada hadis yang panjang Nabi SAW mengatakan bahwa umat Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka tidak kurang dari 70.000 orang datang ke satu tanah yang lapang, luas, untuk bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Kemudian ketika mereka sudah datang, akhirnya doa pun kemudian mulai dilantunkan. Nabi Musa memimpin doa ke atas mereka, doa-doa kemudian sudah diucapkan, tetapi ketika doa sudah diucapkan tuntas, semua doa sudah diucapkan, Nabi Musa memimpin doa 70.000 orang tersebut. Tetapi ketika doa sudah selesai dipanjatkan, ternyata tidak ada tanda-tanda mau hujan. Jadi langit tetap cerah, matahari tetap bersinar terang, dan tidak ada tanda-tanda mau hujan. Padahal doa sudah diucapkan, sudah selesai. Kalau di tempat kita, mboten ndonga udane, oke kan itu. Maka ketika itu beberapa tokoh Bani Israil ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa sifat kaum Bani Israil itu banyak sok ngeyelan. Maka di antara mereka mengatakan, "Wahai Nabi Musa, kita sudah berdoa kepada Allah, tetapi kenapa tidak ada tanda-tanda mau hujan? Kenapa?" Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, "Ya ilahi Rabbi." Ya, ini hanya penggalan saja, itu kisahnya agak panjang. Nabi Musa belum mengatakan, "Ya ilahi Rabbi, Allah Tuhanku, doa sudah kami ucapkan, tetapi kenapa tidak ada tanda-tanda mau hujan?" Maka ketika itu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa mengatakan apa? "Wahai Musa, bagaimana aku akan menurunkan hujan kepada kalian, sementara di antara kalian ada satu orang yang dia selalu bermaksiat kepadaku semenjak 40 tahun yang lalu, karena sebab satu orang itulah hujan tidak aku turunkan. Maka suruh orang itu pergi dari barisanmu supaya hujan segera aku turunkan." Nabi Musa alaihissalam itu ya nabi yang mohon maaf
Kalau para sejarawan mengatakan nabi yang agak temperamental. Temperamental niku napa basa Jawane? Kok ngudonan. Mosok nabi kok ngudonan ngoten. Jadi napa agak keras kan. Nggih memang begitu. Al-Qur'an kan pernah menjelaskan ketika ada dua orang bertengkar, yang satu itu suku Kipti, yang satu Bani Israel. Duanya berkelahi, bertengkar, dipisah tidak mau, maka kata Allah Ta'ala, fawakazahu. Maka Nabi Musa pun memukul salah satu di antara dua orang itu dengan sekali pukulan. Dan sekali pukulan yang dipukul mati. Saya baca ya di tafsir Al-Munir, kemudian di tafsir Ibnu Katsir, ternyata Nabi Musa memukulnya dengan satu kali pukulan. Dan itu saja dengan tangan kiri. Jadi pukulan tangan kirinya tumpun kuburan. Napa malih tangan tengene ngoten. Kadang-kadang kan ada orang yang sok kekar kan, nek wani kok ragu rumah sakit kuburan kan ngoten. Kiwone rumah sakit, tengene kubur. Ini Nabi Musa kirinya saja rumah sakit, apalagi tengene kan ngoten. Niku kayak kiwane kan itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam mendengar Allah ya mengatakan seperti itu, maka kemudian beliau bersegera menghadap kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku telah bermunajat kepada Allah Tuhanku dan kita sudah berdoa, tetapi tidak ada tanda-tanda mau hujan. Dan Allah mengatakan bahwa salah satu di antara sebab kenapa Allah tidak menurunkan hujan, itu karena ada di antara kalian sekarang ini satu orang yang selalu bermaksiat kepada Allah semenjak 40 tahun yang lalu. Karena sebab satu orang itulah hujan tidak Allah turunkan. Maka kata Nabi Musa, aku minta yang merasa melakukan itu segera pergi dari tempat ini. Ibu bapak, Allah tidak menyebut nama orang itu. Nabi Musa pun tidak menyebut nama orang itu. Karena menyebut nama itu sama dengan membuka aib seseorang. Maka ketika Nabi Musa mengatakan demikian, semuanya terdiam semuanya. Dalam waktu yang lama tidak ada yang beranjak. Tetapi di kitab Fibadil Khuti itu disebutkan, ternyata di antara mereka itu ada satu orang yang duduk di tengah-tengah barisan. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, ya barangkali nek bahasa ngene kula rada jelilah-jelili. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, dia pun dalam hatinya mengatakan, ya Allah, yang engkau maksudkan itu adalah saya. Sayalah yang engkau maksudkan. Sayalah yang selalu bermaksiat kepada engkau semenjak 40 tahun yang lalu. Tetapi semua kemaksiatan yang aku lakukan itu sampai hari ini engkau tetap menutupi aibku hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Kalau hari ini saya pergi, saya beranjak, berarti aib yang telah engkau tutupi selama 40 tahun akan terbuka. Tetapi kalau aku tidak pergi, hujan tidak akan engkau turunkan. Niku nek sing dadi ngoten jenengan pilih menyat napa pilih jagong niku. Arek menyat kewirangan kan ngoten. Arek ora menyat hujan tidak turun, nggih. Mungkin anak sekarang kan ngitung benik niku, lunga ora kan ngoten. Maka orang itu pun gimana mengatakan apa? Ya Allah, hari ini aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sebenarnya. Dia pun menangis, berlinangan air mata, menyatakan taubatnya dengan sungguh-sungguh. Maka setelah ia menyatakan taubatnya itulah kemudian ternyata muncul awan di langit sebesar 1 keping uang logam. Ya, sak cemlik, bisa sak cemlik nggih. Apa sak cemlik niku? Ya, cilik ya. Kemudian awan itu pun melebar ya sebesar perisai. Kemudian melebar sampai kemudian langit pun tertutupi oleh
awan. Orang-orang belum beranjak dari situ, hujan pun kemudian sudah turun. Nah, ketika hujan turun itulah kaum Bani Israel kegirangan, bergembira, senang sekali karena yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Tetapi menyisakan pertanyaan di benak Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa melihat tidak ada orang yang pergi, tetapi hujan sudah turun. Sementara Allah katakan ada satu orang yang menjadi sebab hujan tidak diturunkan. Maka ketika itulah Nabi Musa kemudian kembali bermunajat kepada Allah dan mengatakan, ya Allah Tuhanku, bukankah engkau katakan hujan tidak akan engkau turunkan? Karena ada di antara umatku yang selalu bermaksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya. Engkau memerintahkan agar orang itu disuruh pergi. Tetapi tidak ada yang pergi dari barisan kami, hujan sudah engkau turunkan. Walimadza ya Rabb, kenapa ya Allah? Allah pun mengatakan apa? Wahai Musa, karena sebab satu orang itulah hujan tidak aku turunkan. Tetapi karena sebab taubat satu orang itu jugalah akhirnya hujan pun aku turunkan. Berarti orang ini kan luar biasa, istimewa. Maka Nabi Musa spontan mengatakan apa? Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa orangnya, di mana dia. Kalau bayangin nek kulo dadi Nabi Musa, saya akan mengatakan, ya Allah, mana orangnya kulo tak selfie. Karena istimewanya orang itu, tolong tunjukkan kepadaku siapa dia, di mana dia, mana orangnya. Allah mengatakan, menarik itu jawaban Allah Ta'ala. Kata Allah apa? Wahai Musa, aku tidak membuka aibnya. Sementara ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun lamanya. Bagaimana aku sebutkan namanya sementara dia sudah bertaubat kepadaku. Kalau orang ini bermaksiat kepada Allah, ya, selama 40 tahun lamanya saja, Allah tutupi aibnya, bagaimana Allah buka aibnya sementara ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ya, next Mas. Ibu bapak rahimakumullah. Ada 3 pelajaran berharga dari kisah ini. Itu ibu bapak bisa buka di satu kitab kecil, ya, judulnya Fi Batnil Khuti, masih berbahasa Arab. Saya ada filenya, tapi tidak ada bukunya, ada filenya saja. Ada 3 pelajaran. Pertama, perbuatan dosa dan maksiat itu biasanya menimbulkan dampak dalam kehidupan. Dosa dan maksiat itu biasanya menimbulkan dampak, menimbulkan efek dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang dampak dosa itu hanya menimpa pada pelakunya saja. Jadi kadang ketika seseorang melakukan dosa, kadang dosa itu hanya menimpa kepada pelakunya saja. Itu dibahas oleh Ibnu Qayyim, ya, di kitab Miftahud dari Sa'adah panjang lebar tentang dampak dosa bagi seseorang. Bisa jadi Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkahan pada rizkinya. Bisa jadi Allah Ta'ala akan menyulitkan urusannya. Bisa jadi Allah akan menimpakan penyakit kepadanya. Sebagai apa? Mukafarah dari dosa yang dilakukan dan banyak hal. Tetapi bisa jadi ketika seseorang itu melakukan dosa, yang menanggung dosa itu bukan hanya pelakunya, tetapi juga keluarganya. Kalau yang melakukan itu seorang suami, bisa jadi istri dan anaknya. Ibu sekalian, saya pernah ada jamaah pengajian di daerah Jogja, ya, daerah Jogja. Saya Anda sebutkan di mana. Aslinya orang Temanggung, ya. Jadi sekitar tahun 2000 ada seorang bapak datang ke rumah saya silaturahim. Dia cerita
tentang putranya, tentang anaknya. Dan anaknya kebetulan juga kenal dengan saya. Dia cerita, anaknya ini sudah 2 tahun berdagang di Jogja, yaitu warung tenda sore. Dan ramenya luar biasa, Ada gudeg, ada ayam goreng, ada macam-macam. Itu ramenya luar biasa. Tetapi bapaknya itu cerita pada saya begini, Pak Ustadz, tapi saya rasa ada yang janggal. Kenapa? Karena 4 bulan anak saya itu berdagang, itu dia masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, labanya habis untuk biaya rumah sakit. Ketika sudah sembuh, keluar, dagang lagi, laris lagi. 4 bulan berikutnya, gantian istrinya masuk rumah sakit. Istri masuk rumah sakit, labanya habis untuk biaya rumah sakit. Istrinya sembuh, keluar, dagang lagi. 4 bulan berikutnya, anaknya yang pertama masuk rumah sakit. Dan itu 2 tahun full bergantian masuk rumah sakit. Orang tua beliau ini ke saya bilang begini, kok saya lihat ada yang janggal Pak Ustadz, pripun niku nggih. Saya hanya tanya-tanya, iseng-iseng saja. Lalih dodolan ting pundi, ting Jogja. Mboten, lih dodolan pangkalnya ting pundi, ting trotoar Ustadz. Oh, ngaten. Trotoarnya itu rame ndak? Oh, rame Pak Ustadz. Trotoar itu rame sekali, orang lalu lalang. Ya karena trotoar rame itulah dagang anak saya rame. Saya tanya, lah orang yang lalu lalang di trotoar itu kaling-kalingan dagangane putar jenengan mboten nggih nggih katanya. Terus kalau lewat itu turun ke jalan raya menggok karena kaling-kalingan ya apa namanya warung tendanya itu. Waktu itu saya iseng-iseng saja. Oh ngaten. Saran saya mbok lih dodolan pindah mawon. Gek 2 tahun putra jenengan jualan di trotoar itu, putra panjenengan merampas hak orang-orang yang berjalan di trotoar itu. Mendengar itu bapaknya mak jegagek niku napa? Nggih kaget ya. Yang itu barangkali ndak pernah ndak pernah dibayangkan. Beliau mak jegagek kemudian agak tertunduk, kemudian dia bilang begini, anek saran jenengan apa Mas Ustadz? Saya sampaikan, para putra jenengan lih dodolan pindah. Wis pados, kios, kontrak, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik. Akhirnya sudah selesai beliau pulang. Habis itu ya saya lupa karena tidak pernah beliau muncul. 4 tahun berikutnya beliau datang lagi ke tempat saya, sumringah. Dia datang itu ya cerita itu kan sudah lupa. Dia datang, dia mengingatkan kembali cerita 4 tahun yang lalu. Dia cerita, Mas Ustadz matur nuwun. Matur nuwun apa? Ngaten riyen niko. Dia cerita lagi yang saya sudah lupa. Saya pulang, saya ke Jogja, anak saya tak kandani, Mas, aku suka ngene Pak Agus. Nah, terus Pak Agus cerita begini-begini. Saran saya sampeyan tuh dodolan pindah golek nggih warung kontrak. Akhirnya betul beliau pun ya kontrak di suatu warung, kemudian dia mengontrak satu warung, jualan di situ, evaluasinya 1 tahun waras wiris raono sing loro begitu. Tahun yang kedua sehat. Tahun yang ketiga, kiosnya yang tadinya dikontrak kemudian sudah dibeli. Dan tahun yang keempat sudah kembali ramai. Akhirnya beliau cerita panjang, lebar. Kemudian saya baru ingat, oh barangkali itulah teguran Allah yang diberikan kepada seseorang yang melakukan satu perbuatan yang tidak baik, ternyata yang menimpa akibatnya bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Dari dosa itu biasanya menimbulkan dampak. Kadang menimpa pelakunya, kadang menimpa keluarganya, kadang juga menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang melakukan dosa itu satu orang,
tetapi yang mendapatkan dampaknya banyak orang yang ada di kanan dan kirinya. Contohnya adalah kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu ya pelajaran yang pertama. Saya yakin saya tidak sedang akan menghubungkan dengan Cianjur dan dosa, enggak. Saya enggak berani menyimpulkan seperti itu ya. Tetapi ya yang tidak jauh dari sini kan saya pernah membaca satu situs kan, desa mana daerah Batur itu dulu namanya Legetang. Itu kan jadi apa? Saksi sejarah ya, saksi sejarah. Beberapa waktu yang lalu saya ke sana ke Batur ya, sempat ngelirik saja karena dari jauh pas ada pengajian di Batur di Ustadz Furhan ya, sempat saya tanya, Ustadz, Legetang itu mana tuh? Oh, aduh kono Pak Agus, gunung apa namanya? Ngamun-namun dan itu. Nah, ini satu contoh saja bahwa dosa itu biasanya menimbulkan dampak. Dampak itu kadang menimpa pelakunya saja, kadang menimpa keluarga pelaku itu, tetapi kadang menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan aib seorang hamba meskipun ia bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rizki, memberikan kehidupan, kemudian ada seseorang bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya saja, Allah tutupi aibnya, tentunya kulolan panjenengan mengikuti langkah itu. Tidak mudah untuk membuka aib seseorang. Hanya karena melakukan ini dan itu, sementara kebaikan yang ia lakukan kepada kita sudah kadung banyak. Kebaikan yang dilakukan kepada kita sudah banyak, tetapi hanya karena kecewa dengan satu masalah, akhirnya kemudian apa? Aibnya diumbar ke sana dan kemari. Dan yang ketiga, Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, meskipun seorang hamba bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim kepadanya 40 tahun lamanya, kemudian ia meminta ampunan kepada Allah, maka Allah pun kemudian mengampuninya. Ia meminta maaf kepada Allah, Allah pun kemudian memaafkannya. Tentunya ini satu pembelajaran bagi kita agar kita apa? Tidak mudah untuk menyimpan dendam. Kalau Allah Ta'ala ada seorang hamba yang mendolimi Allah, kan begitu. Berbuat dolim kepada Allah, kemudian perbuatan dolimnya itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama, 40 tahun lamanya, tetapi kemudian Allah Ta'ala memberikan maaf kepadanya setelah ia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil. Nah, salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga, merahasiakan aib para hambanya ketika hamba itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak rahimakumullah, next malih Mas. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, saya yakin Ibu Bapak familiar dengan kisah itu. Seorang wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya siapa? Zulaikha nopo Zulaikha. Zulaikha ngen kula ana tanggane luwih simpel Julikah. Ngoten nggih. Ya, Julikah itu enteng di lisan kan. Ibu Bapak rahimakumullah, ya. Begini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah itu. Seorang wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, seorang wanita yang zumalin wajamalin, wanita berharta, kemudian terhormat, dan juga seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam.
Yang memang Nabi Yusuf ini ya dikisahkan seorang nabi yang parasnya cukup lumayan tampan. Sampai ada anekdot ya, kalau ibu-ibu di sini ini misalnya didumi buncis nyak kilo, kemudian dikasih peso kon berindisi buncis itu, Nabi Yusuf lewat di tengah-tengahnya, maka ibu-ibu nanti sing diberindisi mboten buncis ning tangane mergo saking gantenge kan begitu kan. Melengak semuanya. Nah begini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah itu. Kisah itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, digambarkan oleh Allah Ta'ala, tetapi karena kisah itu adalah suatu aib, maka Allah tidak menyebut nama wanita itu. Nama wanita itu di Al-Quran tidak Allah Ta'ala sebutkan. Ya, jadi di Al-Quran itu nama sinten wau? Zulikah, Zulaikha itu tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam kitab-kitab semawi itu tidak ada. Saya punya teman di Kemenak, Kementerian Agama Temanggung. Saya pernah iseng-iseng. Beliau itu non-Muslim, orang Katolik. Saya iseng-iseng, Mas, aku DPR. Apa Pak Agus? Tolong digoleki nang kitab panjenengan. Kisah Nabi Yusuf sing digodho wong itu ayu kae. Ya, dia tersenyum. Tolong carikan nama di kitab jenengan, nama wanita itu. Dia pun mak jegagek begitu, ya. Nggak ngira kalau ada pertanyaan sepele tapi butuh konsentrasi. Ini saya butuh loh Mas. Oh siap Agus, tak goleki. Hari berikutnya, kira-kira 5 hari berikutnya saya tanya, gimana? Wah ampun tak goleki, goleki nganti ubres. Besok ubres niku napa? Nggih ubres, so saya goleki ubres ternyata di kitab saya itu nama wanita itu tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan nama suaminya. Suaminya namanya Potifar. Yang Potifar itu ya dia adalah salah seorang pembesar kerajaan dan Potifar ini pengawal raja yang paling apa? Pengawal yang paling utama, namanya Potifar, tetapi nama istrinya tidak disebutkan namanya. Sehingga ibu bapak sekalian, nama Zulaikha atau Zulaiha itu, ibu bapak bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dikatakan kila, itu hanya dikatakan kila. Kila itu bahasa Indonesianya konon. Konon itu basa Jawane napa? Napa? Jarine kan itu. Jarine kan begitu. Jarine nama wanita itu adalah Zulaikha. Kila. Dan yang namanya kila itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi yang jelas Allah tidak menyebutkan namanya, karena menyebut nama itu sama dengan membuka aib. Ibu bapak rahimakumullah, next malih Mas. Ya. Rasulullah SAW juga terbiasa menjaga aib para sahabatnya. Saya membaca dalam salah satu riwayat dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah ada cerita menarik. Suatu ketika Rasulullah SAW itu diundang oleh seorang sahabat, ya sahabatnya untuk menikmati hidangan makanan. Dan kalau orang Arab ya mengundang untuk jamuan makan itu identik dengan daging kambing dan daging unta. Dan kemudian kalau di sana itu yang namanya daging kambing, daging unta itu nek ngiris sak perungkal-perungkal gitu. Ibu bapak tindak haji itu pertama kali menerima langsung makanan kan kaget itu. Dagingnya irisane sak sandal bayi maksudnya niku. Irisane sak perungkal-perungkal. Berbeda kalau dengan orang Temanggung, ngen kula. Wong Temanggung niku nek gadah damel, nek ngiris daging niku tipis-tipis sak ATM. Men apa? Men dadi akeh kan itu. Dados irisan niku padha ATM niku padha KTP tipis-tipis niku mergo saking landepe
peso, turmen ngirit kan itu. Nah kalau di sana itu ngirit sak perungkal-perungkal gede-gede itu, ya. Ibu bapak barangkali, terutama bapak-bapak punya pengalaman di sana. Saya 2019 itu nderek ke jamaah haji, ya, ke maktab, ya, ke rumahnya ketua maktab itu begitu bertiga itu diberi makanan satu nampan untuk aneh gede, dagingnya sak gini-gini nih, ya. Saya bertiga itu hanya pandang-pandangan itu, kilerek mangan pergi kan begitu. Nah Rasulullah SAW kemudian diberi hidangan makanan itu. Ibu bapak sekalian, itu undangannya ba'da asar, hampir mendekati waktu maghrib. Ketika para sahabat itu sedang menikmati makanan, di situ ada Nabi. Salah seorang di antara mereka ada yang buang angin. Suaranya tidak ada, tapi baunya luar biasa. Maka kemudian di antara para sahabat itu hanya saling pandang. Wajah mereka memerah, menahan apa? Menahan marah. Kenapa? Baru nikmat-nikmatnya apa? Ya, menikmati hidangan makanan dan di situ ada Rasulullah. Kok yo tegel-tegeli ono sing iku wow, ada yang buang angin. Tapi ibu sekalian, tidak ada satu orang pun yang angkat suara. Mereka semuanya diam. Kula ming bayangke mawon menengon ing rada ngondo-ondok mangkel to niku, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu itu. Beliau hanya senyum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau mengatakan lain kali kalau sedang begini mbok jangan ada yang kentut, ya. Kalau Nabi mengatakan seperti itu barangkali pelakunya tidak marah. Dan seandainya pun Nabi mengatakan coba siapa tahu yang ngentut, saya yakin pelakunya akan ngacung dan tidak akan marah. Tetapi kalau Nabi melakukan seperti itu, berarti Nabi mencatatkan aib satu orang. Dan kisah itu akan dibaca oleh sekian ribu dan juta manusia. Ada satu orang namanya Fulan pernah kentut di hadapan Nabi dan para sahabat. Artinya apa? Aibnya akan dibaca oleh sekian manusia. Rasulullah SAW paham itu. Maka beliau pun membiarkan itu ya berlalu. Akhirnya kemudian apa? Sampai kemudian adzan maghrib. Sehingga ketika adzan maghrib itulah ya para sahabat kemudian menunggu-nunggu. Angger sing menyat wudu berarti dheweke sing ngentut. Mereka saling pandang sing menyat sapa ya. Mungkin pandangannya sudah agak nanar nggih. Pun saking jengkele to niku. Angger sing menyat mesti dia yang kentut. Maka ketika itulah Nabi mengatakan apa? Siapa yang makan daging unta maka berwudulah. Nabi tahu betul yang hadir di situ hampir semuanya juga makan daging unta. Kula ming bayangke, ketika Nabi mengatakan seperti itu, barangkali pelakunya pripun? Yes, ngoten niku nggih. Karena apa? Aibnya tidak terbongkar. Nabi mengatakan apa? Siapa yang makan daging unta, maka berwudulah. Akhirnya semuanya pun ya beranjak berwudu, baik yang kentut maupun yang tidak kentut. Adapun apakah daging unta membatalkan wudu itu diskusi fikih yang sangat panjang, tidak akan saya sebutkan. Okay. Intinya hanya apa? Rasulullah SAW ya selalu menjaga aib para hambanya. Kalau toh kemudian Nabi mengatakan siapa yang kentut, maka akan ada yang angkat suara, akan mengatakan saya, dan itu akan tercatat dalam sebuah riwayat. Aibnya akan dibaca oleh banyak orang termasuk kulolan panjenengan. Ibu bapak, next malih. Ada seorang ulama, ini luar biasa. Saya ndak sampai ya ndak nyandak lih mikir. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Nama aslinya itu Abdurrahman Hatim bin Ulwan Al-Asom. Wafat di Baghdad, Irak tahun 852 Masehi atau 237. Ini seorang ulama harismatik ya, semenjak lahir beliau ini tidak tuli.
tetapi punya julukan Hatim Al-Asom. Al-Asom, Asom itu artinya tuli, si tuli, ya, sumum bukmun omyung kan itu, orang yang tuli. Kenapa dia disebut si tuli? Jadi begini, biasanya orang alim itu datang orang-orang untuk berkonsultasi. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke rumah beliau untuk mengadukan persoalannya. Maka ketika wanita ini sedang mengadukan masalahnya, tiba-tiba dia pun keluar angin dan suaranya keras. Tidak disebutkan ting mriki, tut nopok tet nopok det, dia buang angin dan suaranya keras. Ketika ia kentut itulah kemudian wajahnya menjadi memerah. Baru konsultasi dengan seorang ulama kok keluar angin suaranya keras. Dia pun menjadi wajahnya memerah, menahan malu. Ketika itulah ya Abdurrahman Hatim bin Ulwan ini pun dia pun peka. Beliau pun kemudian mendengar seperti itu, dia mengatakan apa? Irfa sautik la asma. Kamu ulangi suara kamu keraskan. Saya enggak dengar, ya. Le ngomong sing seru, aku kira krungu, kan begitu. Mendengar beliau matan seperti itu, wanita ini kemudian menjadi apa? Lega. Kenapa? Alhamdulillah, berarti panjenengane ora mir. Padahal jane yo krungu kan ngoten niku. Ya, ini karena beliau ya Abdurrahman bin Hatim ini. Ini kalau yang dikonsultasi ini kok panjenengan mungkin kisahnya jadi berbeda. Seneni mungkin gitu ya. Tapi ketika itu beliau mengatakan apa? Irfa sauti, keraskan suaramu, aku enggak dengar, saya enggak dengar ini. Akhirnya dia pun merasa lega, melanjutkan kembali konsultasinya sampai selesai, sampai dia pulang. Semenjak hari itu sampai 15 tahun berikutnya, beliau Abdurrahman Hatim bin Ulwan ini selalu berlagak tuli, berpura-pura tuli sampai si wanita ini meninggal dunia. Karena wanita ini rumahnya tidak jauh dari rumah beliau. Sampai si wanita ini meninggal dunia, baru kemudian dia ya mengatakan pada orang lain kalau selama ini dia berpura-pura tuli hanya untuk menjaga aib si wanita tadi. Kula maca niki nalar kula ora nyandak kok sampai ada orang yang seperti itu. Nah, Ibu Bapak, para jamaah rahimakumullah, next kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini konsep hadis ringan, tapi dampaknya dalam kehidupan pasti akan menimpa seseorang. Rasulullah mengatakan siapa yang berupaya menutup aib seorang muslim di dunianya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunianya dan di akhiratnya. Ini berlaku pula kebalikannya. Berlaku juga sebaliknya. Ketika ada seseorang ya dia suka membuka aib orang lain, maka cepat atau lambat aibnya pasti akan dibuka oleh orang lain. Ibu Bapak, mohon maaf, di media sosial, ingkang akrab dengan media sosial, ya banyak para mubalik, banyak para dai yang sering memberikan pengajian-pengajian. Ketika mereka muncul, saya tidak akan sebut nama. Ketika mereka muncul, banyak orang yang simpati kepadanya. Tetapi begitu dia mulai menyampaikan aib sesama mubalik, bahwa beliau ini adalah begini, begini, dan begini, maka mulai hari itu juga aibnya mulai dibicarakan oleh orang lain. Ibu Bapak bisa lihat di media sosial, tidak banyak para mubalik yang ketika menyampaikan pengajiannya itu ya selalu menahan diri dari membicarakan orang lain. Maka Imam Malik beliau pernah mengatakan begini, ya ini kalimat sangat menarik menurut saya. Adraktu nasan bil madinati lam takun lahum uyubun fatakallamu fi uyubin nas fahdithun nasu lam uyuban. Kata Imam Malik begini, di Madinah ini dulu saya mendapati ada seseorang yang sebenarnya
aibnya tidak banyak. Di Madinah ini dulu ada orang yang sebenarnya aibnya tidak banyak. Tetapi ketika dia mulai membicarakan aib orang lain, maka aibnya pun akhirnya dibicarakan oleh orang lain. Dan di Madinah ini saya dapati dulu banyak orang yang sebenarnya aibnya banyak. Tetapi karena dia menahan diri dari membicarakan aib orang lain, maka aibnya pun tidak pernah dibicarakan oleh orang lain. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Di media sosial sekarang ini luar biasa dahsyatnya, ya. Mubalek yang dulu pada awalnya ketika memberikan ya pengajiannya tidak pernah menyinggung ya mubalek yang lain dengan menyebutkan aibnya, ketika kemudian mulai membuka aibnya, mulai hari itu juga aibnya mulai dibicarakan oleh orang lain. Ibu rahimakumullah, terakhir ya, doa agar kita tidak dipermalukan. Allah tidak mempermalukan kita di hadapan banyak orang.